salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Jangan lupa di era pandemi 19 ini kita selalu menjaga kesehatan dengan disiplin melakukan protokol kesehatan 19, dan jangan lupa selalu membiasakan diri melakukan 5M, yaitu 1. Memakai masker, mencuci tangan memakai sabun atau air mengalir, kemudian menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan interaksi. Siswa sekalian, marilah pertama-tama selalu kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Gusti Allah yang hanya dengan ridho dan rahmatnya hari ini kita masih bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka pelaksanaan MPLS SMP Negeri 1 Babatan Ponorogo. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan kecintaan beliau kepada kita dan kecintaan kita terhadap beliau, maka kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin amin ya robbal alamin. Siswa baru sekalian, sebelumnya izin saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Bukuh Merbuwono. Kalian bisa memanggil saya Pak Bukuh. Saya di SMP 1 Babatan Ponorogo ini dipercaya sebagai guru bimbingan konseling khususnya untuk kelas 9. Siswa sekalian, walaupun saat ini kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, namun pada kesempatan kali ini Pak Bukuh ucapkan sampaikan selamat datang kepada kalian semua, siswa baru SMP Negeri 1 Babatan Ponorogo. Selamat datang, selamat bergabung di Esaba. Kalian semua merupakan siswa-siswa terpilih yang mendapatkan kesempatan untuk bersama kami, Bapak, Ibu guru, dan karyawan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di negara kita Indonesia ini melalui SMP Negeri 1 Babatan. Siswa baru sekalian, pada kesempatan kali ini Pak Bukuh diberikan kepercayaan untuk menyampaikan materi MPLS, yaitu wawasan Wiyata Mandala. Mengapa kita perlu mengetahui hal tersebut? Apa sih sebenarnya wawasan Wiyata Mandala itu? Dan untuk mengetahui hal tersebut, mari kita simak dengan seksama penjelasan berikut ini. Tetapi sebelum kita membahas materi tersebut, ada baiknya kalian semua mengetahui tujuan dari penyampaian materi ini. Adapun tujuan penyampaian materi ini adalah diharapkan kalian semua dapat berperan aktif dalam meningkatkan fungsi sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Oke, sekarang kita sudah sepakat akan hasil akhir dari penyampaian materi ini. Untuk itu, marilah kita ikuti dengan seksama materi ini. Jangan skip, karena di tengah video ini akan ada beberapa kuis yang bisa kalian jawab untuk menguji pemahaman kalian mengenai materi ini. Kalian pasti bertanya-tanya, apa sih yang dimaksud dengan wawasan Wiyata Mandala itu? Istilah dari wawasan Wiyata Mandala terdiri dari 3 suku kata yang memiliki makna yang berbeda. Yang pertama adalah kata wawasan, yang berarti pengetahuan, cara pandang terhadap suatu hal. Yang kedua adalah kata wiyata, yang berarti adalah pendidikan. Yang ketiga adalah kata mandala, yang berarti adalah lingkungan. Dari ketiga kata tersebut, jika kita sarikan adalah cara pandang terhadap sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Nah, cara pandang yang dimaksud di sini adalah bagaimana cara kita memahami kedudukan sekolah sebagai tempat belajar dan kedudukan lainnya dalam kehidupan kita sebagai pembelajar. Oke, berikut adalah gerbang sekolah kita, SMP Negeri 1 Babatan. Sengaja Pak Bukuh tampilkan gerbang sekolah karena di tempat inilah kalian semua akan mengawali langkah dan perjuangan baru dalam meraih pendidikan terbaik yang akan kalian gunakan sebagai alat dalam mencapai cita-cita kalian. Dan di tempat ini pula lah Pak Bukuh berharap kalian semua mulai melakukan riset pikiran pada kalian mengenai tujuan kalian untuk bergabung di SMP Negeri 1 Babatan. Di tempat ini kalian harus mulai berkomitmen untuk menjadi pribadi yang lebih baik dibanding ketika kalian masih berada di bangku SD maupun di bangku MI.
menjadi pribadi yang lebih dewasa, menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab untuk meraih apa yang kalian cita-citakan. Secara umum, kedudukan sekolah dalam wawasan Weta Mandala dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah sekolah sebagai tempat belajar, yang kedua adalah sekolah sebagai rumah kedua bagi kalian semua. Itu sekolah sebagai tempat belajar. Satu, sebagai tempat belajar, sekolah merupakan tempat terjadinya proses belajar mengajar. Melalui kegiatan ini, kalian semua akan dididik untuk memiliki pengetahuan, kemudian keterampilan, dan sikap yang mana ketiga hal tersebut dapat kalian gunakan sebagai bekal untuk menghadapi masa sekarang dan masa depan kalian. Yang kedua, selanjutnya di sekolah itu terdapat guru dan peserta didik. Artinya apa? Guru dan peserta didik dalam hal ini merupakan pelaku utama terjadinya proses pembelajaran. Selain itu, selain guru dan peserta didik, juga terdapat unsur-unsur lain yang dapat menunjang terjadinya proses pembelajaran, seperti karyawan atau TU, kemudian pustakawan, laboratorian, dan seterusnya. Yang keempat adalah di sekolah pasti terdapat aturan yang bersifat akademis maupun aturan yang mengatur perilaku warga sekolah lainnya. Para siswa baru sekalian, peraturan akademis contohnya adalah aturan yang mengatur bagaimana cara kalian untuk mendapatkan nilai yang baik untuk setiap mata pelajaran, yakni bagaimana cara kita agar kita mendapatkan nilai sempurna untuk mendapatkan nilai mata pelajaran, seperti kita mengikuti pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu Guru dengan sebaik-baiknya, kemudian mengerjakan tugas dan mengikuti kegiatan-kegiatan lainnya. Sedangkan aturan yang mengatur perilaku warga sekolah adalah diatur, dibentuk dalam bentuk tata tertib sekolah, seperti ketentuan mengenai pemakaian seragam sekolah, kemudian perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dianjurkan, kemudian pelanggaran-pelanggaran yang tidak boleh dilakukan, serta konsekuensi atas pelanggaran-pelanggaran jika kita melanggarnya. Jadi, karena kita menganggap sekolah itu sebagai tempat belajar, maka ada beberapa akibat atau ada beberapa konsekuensi yang harus kita sikapi. Yang pertama adalah sekolah tidak boleh digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan, seperti misalnya kampanye partai politik ataupun kampanye calon legislatif. Yang kedua, tujuan utama kita ke sekolah adalah untuk belajar. Ingat, tujuan utama kalian ke sekolah adalah untuk belajar. Ke sekolah bukan untuk gaya-gayaan, ke sekolah bukan untuk pamer sepeda motor baru, pamer HP baru, pamer baju baru, apalagi ke sekolah hanya untuk pindah tidur saja. Hal tersebut jelas tidak diperbolehkan ketika kita berada di sekolah. Yang ketiga adalah setiap warga sekolah itu harus mematuhi peraturan yang berlaku di sekolah, baik guru, murid, ataupun warga sekolah lainnya. Hal ini dilakukan karena pelanggaran terhadap suatu aturan sekolah maka akan mengganggu proses terjadinya KPM yang ada di sekolah. Yang keempat adalah ketika kita di sekolah maupun kita berada di luar sekolah, kita harus mampu menunjukkan karakter yang cerdas, karakter yang baik, karakter yang terdidik. Itu kita lakukan di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Jadi setiap warga sekolah harus mampu menampilkan hal tersebut, baik kepada sesama warga sekolah, apalagi dengan orang-orang di luar sekolah. Jadi secara umum, wujud nyata dari kesadaran kalian mengenai prinsip bahwa sekolah ini sebagai tempat pendidikan atau tempat belajar adalah satu, hal itu pasti akan tercermin dari satu, kalian mengenakan seragam sesuai dengan ketentuan
sekolah. Untuk yang laki-laki, rambut pendek, tidak boleh gondrong, tidak boleh ditindik, dan seterusnya. Kemudian memakai atribut sekolah yang pas, yang lengkap. Yang kedua, mengikuti semua pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru ketika kalian sekolah. Dan yang ketiga, yang tak kalah penting adalah selalu menjaga nama baik diri sendiri, orang tua kalian, serta sekolah kalian. Selanjutnya adalah sekolah sebagai rumah kedua buat kalian. 1. Kalian akan menghabiskan sebagian besar waktu kalian, lebih kurang 7 jam dalam satu hari berada di sekolah. Nah, ketika kalian berada di sekolah, maka kalian bisa melakukan kegiatan-kegiatan, melakukan kegiatan belajar mengajar, kemudian melakukan kegiatan berinteraksi dengan sesama teman, kemudian berorganisasi, dan melakukan pengembangan diri yang dapat menunjang tercetusnya potensi-potensi kalian. Yang kedua adalah, dalam hal ini ketika kalian berada di sekolah, guru merupakan orang tua pengganti kalian ketika kalian berada di sekolah. Kalau di rumah, orang tua kalian adalah bapak atau ibu, tetapi kalau di sekolah, orang tua pengganti kalian adalah bapak ibu guru. Dengan Bapak Ibu Guru, kalian bisa berdiskusi mengenai hal-hal mengenai berhubungan dengan mata pelajaran yang kalian kurang pahami. Kemudian di sekolah ada juga Bapak Ibu Guru bimbingan konseling yang dengan beliau kalian bisa berdiskusi bagaimana cara mengembangkan potensi diri kalian, kemudian bagaimana cara menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang kalian miliki, serta bagaimana cara mengentaskan masalah yang sedang kalian hadapi. Dengan tangan terbuka, tentunya Bapak Ibu Guru bimbingan konseling akan bersedia mendampingi kalian untuk mengentaskan masalah-masalah yang kalian miliki, tentunya dengan keterbatasan yang beliau miliki. Kemudian di sekolah ada juga teman sebaya, kemudian adik kelas kalian, kemudian kakak kelas kalian. Nah, teman sebaya, adik kelas, dan kakak kelas kalian di sekolah itu merupakan saudara kalian. Ketika kalian ada di rumah, adik kakak merupakan saudara kalian. Nah, tetapi ketika kalian berada di sekolah, teman sebaya, kakak kelas kalian, adik kelas kalian itu merupakan saudara kalian. Nah, dengan itu maka mereka siap saja kalian ajak berbagi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sedang kalian hadapi. Mereka dengan tangan terbuka akan berbagi segala hal dengan kalian ketika kalian berada di sekolah. Yang keempat adalah ada ruang kelas atau fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh sekolah. Ketika di rumah kalian ada ruang keluarga itu tentunya akan kalian jadikan sebagai tempat bersama keluarga kalian, tempat milik bersama keluarga kalian untuk menghabiskan waktu kalian. Nah, tak ubahnya ini, maka ketika kalian berada di sekolah, maka fasilitas-fasilitas sekolah misalnya perpustakaan, ruang komputer, taman, dan sebagainya menjadi milik bersama. Ya, karena ini menjadi milik bersama, maka kalian bisa berbagi
berbagi, kemudian menikmati menggunakannya bersama dengan teman-teman kalian yang ada di sekolah. Nah, saat kalian memposisikan sekolah sebagai rumah kedua kalian, maka ada beberapa hal yang harus kalian lakukan. Yang pertama adalah kalian harus menghormati Bapak Ibu guru. Layaknya kalian menghormati kedua orang tua kalian ketika kalian berada di rumah. Yang kedua adalah perlu menumbuhkan rasa saling menghormati dan menyayangi sesama teman seperti layaknya kalian menyayangi adik kalian, kakak kalian ketika berada di rumah. Yang ketiga adalah setiap warga sekolah, semua warga sekolah memiliki kewajiban untuk menjaga setiap fasilitas sekolah yang ada di sekolah. Jadi taman kita rawat bareng-bareng, perpustakaan kita rawat bareng-bareng, lab komputer kita rawat bareng-bareng. Intinya adalah semua yang ada di fasilitas sekolah itu merupakan tanggung jawab kita bersama untuk menjaga dan merawatnya. Yang keempat adalah sebisa mungkin jika kalian mengalami masalah di sekolah, maka masalah tersebut mohon dengan sangat untuk diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Yuk para siswa baru sekalian, sebelum Pak Buku mengakhiri pertemuan kali ini, berikut ada sedikit pengenalan mengenai Bapak Ibu guru yang ada di SMP Negeri 1 Babatan Ponorogo ini. Demikianlah para siswa baru sekalian, penjelasan singkat dari Pak Buku mengenai wawasan Wiyata Mandala. Semoga apa yang Pak Buku sampaikan tadi dapat bermanfaat, dan tentunya harapan besar Pak Buku adalah kalian semua dapat mempraktekkan hal ini ketika kalian berada di sekolah maupun berada di luar sekolah. Dan di bagian akhir ini Pak Buku mengajak kalian semua untuk bersungguh-sungguh belajar dan menjadikan SMP Negeri 1 Babatan sebagai lingkungan pendidikan yang ramah dan menyenangkan bagi semua. Nah, itu yang bisa Pak Buku sampaikan untuk kali ini. Jika ada pertanyaan lebih jauh, jika ada pertanyaan lebih lanjut, kalian saya persilahkan untuk menghubungi saya dengan nomor WA 082257594533. Itu nomor WA saya, terbuka kapanpun dan dimanapun kalian berada, terbuka untuk menghubungi saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menguji pemahaman kalian mengenai materi wawasan Wiyata Mandala yang telah saya sampaikan tadi, maka ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Satu, pertanyaan pertama, coba perhatikan dengan seksama ya. Menurut kalian, apa yang harus kalian lakukan supaya kalian bisa mendapatkan hasil yang maksimal ketika kalian mengenyam pendidikan di SMP Negeri 1 Babatan?
Itu yang pertama. Yang kedua adalah coba sebutkan 3 nama guru bimbingan konseling yang ada di SMP Negeri 1 Babatan. Ketentuan menjawabnya adalah jelaskan jawaban kalian menggunakan bahasa kalian sendiri. Sekali lagi, jelaskan jawaban kalian menggunakan bahasa kalian sendiri. Ingat, ada hadiah menarik, 3 hadiah menarik door prize untuk kalian yang memberikan jawaban yang terbaik pada materi kali ini. Ini khusus dari Pak Mugo. Nah, bagaimana Pak cara menuangkan jawabannya? Jawaban nanti bisa kalian tuangkan pada tautan yang ada atau yang Pak Pugu berikan di deskripsi video di bawah ini. Selamat menjawab. Saya tunggu jawabannya dan Pak Pugu sudah tidak sabar lagi untuk memberikan ketiga hadiah tersebut bagi 3 jawaban terbaik.